Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya. Perusahaan pembiayaan Amerika Serikat atau The US International Development Finance Corporation (DFC) akan menggelontorkan dana investasi sebesar 2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 28,3 triliun rupiah untuk Sovereign Wealth Fund atau SWF Indonesia. DFC menjadi salah satu lembaga yang sedang melakukan evaluasi komprehensif atau investasi di Indonesia. Evaluasi ini dilakukan agar bisa turut menarik investor swasta AS untuk berinvestasi di pasar Indonesia. CEO DFC, Adam Bohler, telah menandatangani Letter of Interest untuk rencana investasi ke SWF Indonesia pada 19 November 2020. Pemerintah Indonesia menyebut DFC nantinya akan bekerja sama dengan mitra di Jepang, Uni Emirat Arab, dan Singapura untuk berinvestasi di SWF Indonesia. Pada tahap awal, pemerintah Indonesia akan menyuntikkan sekitar 5 hingga 6 miliar dolar Amerika Serikat ke SWF Indonesia. Setidaknya ada 6 sektor pembangunan yang didorong melalui SWF, di antaranya kesehatan, pertanian, infrastruktur, hingga pembangunan ibu kota. Indo Sterling Optima Investa mempercepat pembayaran investasi milik para krediturnya yang mengalami gagal bayar. Kuasa hukum Indo Sterling Optima Investa, Hardodi, menyatakan kliennya berencana mempercepat skema pembayaran penundaan kewajiban pembayaran utang dari yang seharusnya dibayarkan Maret 2021 menjadi Desember 2020. Percepatan pembayaran tersebut baru dilakukan untuk pembayaran tahap pertama kepada 7 kelompok sesuai dengan skema perdamaian dalam putusan PKPU. Saat ini ada sebanyak 1.041 nasabah dengan potensi gagal bayar senilai 1,9 triliun rupiah. Sedangkan gagal bayar bagi nasabah yang menyetujui skema PKPU ini nilainya mencapai 1,2 triliun rupiah. Secara rinci, dalam skema putusan PKPU, skema pembayaran terhadap 7 kelompok kreditur tersebut akan dilakukan bertahap sampai tahun 2027. Harga minyak mentah dunia masih kuat menanjak. Optimisme akibat kabar positif kandidat vaksin COVID-19 dan sinyal dari para produsen yang tergabung dalam OPEC Plus masih jadi pemicu utama. Dalam sepekan, harga minyak kontrak future mampu terkerek 5%. Harga minyak Brent berada di level 45,05 dolar AS per barrel, sedangkan harga kontrak West Texas Intermediate berada di 42,1 dolar Amerika Serikat per barrel. Kabar terbaru, Pfizer yang mengajukan permohonan kepada regulator kesehatan AS untuk otoritisasi penggunaan darurat vaksin COVID-19 membuat sentimen positif bagi harga minyak naik. Menambah sentimen positif lainnya adalah harapan OPEC Plus dikabarkan bakal menjaga produksi minyak mentah. Ekonomi Singapura belum bisa bangkit dari jurang resesi. Pertumbuhan produk domestik bruto negeri Singa itu pada kuartal 3 tahun ini masih minus 5,8%. Namun realisasi pertumbuhan ekonomi Singapura di kuartal 3 masih lebih baik dibandingkan kuartal sebelumnya. Ekonomi negeri jiran itu di tahun 2020 akan mengalami penurunan terbesar dalam sejarahnya. Pemerintah Singapura kini sedang mengantisipasi kontraksi hingga minus 6,5% pada tahun ini. Pelonggaran secara bertahap yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi penyebaran virus corona dianggap mampu membuat ekonomi Singapura bangkit kembali di tahun depan. Meski kepemimpinan Donald Trump tinggal menghitung bulan, namun kepala negara negeri Paman Sam ini masih terus memanaskan hubungan dengan China. Trump baru saja menambah daftar perusahaan negeri pandai yang wajib di blacklist investor Amerika Serikat. Perusahaan itu dituduh turut andil mengembangkan teknologi militer Beijing, termasuk raksasa seperti Hikvision, China Telecom Corp, dan China Mobile. Penambahan ini membuat jumlah perusahaan China yang terkena sanksi menjadi 35 entitas. Desember nanti, Trump juga disebut akan mengeluarkan aturan yang mendepak perusahaan China dari bursa saham Amerika Serikat, Wall Street. Kelompok kerja untuk pasar keuangan di pemerintahan Trump akan menambah syarat untuk berdagang di bursa Amerika Serikat. Tiap perusahaan harus memberi regulator Amerika akses untuk meninjau berkas audit entitas dari China.